Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyid nahnatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita walaupun lewat media. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita pelajari. Kedua kalinya tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa umat kepada jalan yang penuh dengan cahaya iman dan takwa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai untuk pelajaran semester ganjil. Kita akan mempelajari 4 tema untuk kelas 10 peminatan keagamaan. Ad-darsul awal fi shaffi wa ad-darsus tsani fil maktabah wa ad-darsus tsalits ziyaratul ailah, ad-darsul rabi' fit thariq. Jadi 4 tema ini kita akan bahas sama-sama, kita akan pelajari sama-sama. Dan kita akan melihat beberapa tamrinat untuk kita diskusikan. Coba buka halaman 6, halaman 5 dan 6. Ada beberapa mufradat di sana, silahkan dibaca sendiri. Kemudian dicari terjemahannya. Setelah itu kita mencoba menggunakannya di dalam kalimat, ya. Al-amsilah. Coba perhatikan nomor pertama. Hadaral ustazu wa ghabat tilmizu. Guru hadir sementara murid itu gaib, ya, wa ghabat tilmiz. Ada seorang murid yang tidak masuk. Hadaral ustazu wa ghabat tilmizu. Di sini ada 2 susunan kalimat, ya. Yang pertama, hadaral ustazu, artinya guru itu hadir. Hadara maknanya hadir. Wa ghabat tilmizu, dan siswa itu gaib. Ghaba maknanya gaib, artinya tidak hadir. Kemudian nomor 2, kita lihat yantazimut tullabu fi maqa'idihim. Yantazimut tullabu fi maqa'idihim. Yantazimu, teratur. At-tullabu, siswa, siswa-siswa atau santri-santriwati. Fi maqa'idihim, di tempat-tempat duduk mereka. Maqa'id jamak daripada maq'ad. Maq'ad itu artinya bangku, tempat duduk. Para siswa, para siswi ketika sudah masuk kelas, mereka teratur duduknya di bangku-bangku mereka. Yantazimut tullabu fi maqa'idihim. Ya, bisa diulangi 3 kali, 4 kali agar terbiasa mengucapkan bahasa Arab dan bisa dipakai dalam conversation atau dalam percakapan. Yantazimut tullabu fi maqa'idihim. Yantazimut tullabu fi maqa'idihim. Para siswa duduk teratur di bangku-bangku mereka. As-salis, yang ketiga, perhatikan jalasat tullabu fi amakinihim. Tullab itu duduk di tempat-tempat mereka. Amakin jamak daripada makan. Makan dalam bahasa Arab maknanya tempat, ya. Kalau makan dalam bahasa sehari-hari kita, di bahasa Indonesia atau bahasa Lombok, makan itu ya beklor.
Sedangkan dalam bahasa Arab, makan itu maknanya tempat. Kemudian jamak taksirnya amakin. Amakin yaitu tempat-tempat. Kita ulangi, jalasat tullabu fi amakinihim. Tullab itu duduk di tempat-tempat mereka. Kemudian contoh yang keempat, lil lughatil arabiyyati arba'u hisasin fil usbu'. Lil lughatil arabiyyati, untuk bahasa Arab, arba'u hisas, ada 4 jam pelajaran. Fil usbu'i, dalam satu pekan, ya. Al usbu' yaitu 7 hari, satu pekan. Bahasa Arab itu punya 4 pelajaran dalam 4 jam pelajaran dalam satu pekan. Kita perhatikan, lil lughatil arabiyyati, di sana ada huruf jar, ya, yaitu lam. Oleh karena itu al-lughati baris bawah majrur, ya, bil lam. Lil lughatil arabiyyati arba'u hisasin. Untuk bahasa Arab itu ada 4 hisas. Hisas ini juga jamak taksir daripada hissatun. Ya, hissatun jam pelajaran, jamaknya hisasin. Kemudian contoh yang kelima, ya bunayya imsahis sabburata. Wahai anakku, imsahis sabburata. Imsah maknanya hapuslah. Ini bentuknya fil amr, ya, imsah. Imsah if'al. Sama seperti unsur, unsur, ikra. Itu semua fil amr, fiil yang menunjukkan makna perintah. Kalau kita memerintahkan seseorang atau meminta sesuatu kepada orang, maka kita menggunakan fiil amr. Contohnya kita meminta teman kita untuk menghapus papan. Apa bahasa Arabnya? Imsahis sabburata. Imsahis sabburata. Ya. Hapuslah papan tulis itu. Kemudian yang keenam, radda Ahmadu kitab sadiqihi. Ahmad mengembalikan kitab temannya. Radda maknanya mengembalikan. Radda fi'il madhi, Ahmadu sebagai fa'il. Ahmad mengembalikan kitab sadiqihi, kedudukannya sebagai maf'ul, ya, sebagai objek. Kitab artinya kitab atau buku, shadiq yaitu teman. Nah, perlu adik-adik menghafal kosakata sehingga bisa menerjemahkan kalimat atau membuat kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya, ya, yang sederhana di sini, radda Ahmadu kitab shadiqih. Ahmad itu mengembalikan kitab temannya. Kemudian yang ketujuh, mata yabda'ud darsu ya ustaz. Nah, ini bentuknya istifham, kalimat pertanyaan, kalimat bertanya. Mata yabda'ud darsu ya ustaz, kapankah pelajaran itu akan dimulai ya ustaz? Kapan dimulai pelajarannya ya ustaz? Ini pertanyaan. Jadi pertanyaan perlu jawaban. Mata, aina, kaifa, ya. Kaifa bagaimana? Aina di mana? Kemudian mata, kapan? Nah, kapan? Misalnya kita buat contoh dengan memakai mata. Mata yabda'ud darsu ya ustaz. Kapan pelajaran itu akan dimulai ya ustaz? Mata yabda'ud darsu ya ustaz. Kapan dimulai pelajaran itu ya ustaz? Kemudian berikutnya, sajjalal mudarrisu asma'atul labi fi kashfil khudur. Mudarris itu, ya, mencatat nama-nama siswa di dalam absen, dalam buku absen. Kashfil khudur maknanya buku absen. Tolong didobit atau ditulis di sana, ya, makna-makna kalimat. Misalnya hisos, jam pelajaran, amakin, ya, tempat-tempat
yantazim, teratur. Kemudian sajjala, sajjala maknanya ya mencatat, mengumpulkan, mendaftarkan, bisa juga. Tapi di sini maknanya apa? Mencatat, menulis. Sajjalal mudarrisu asma'at tullabi fi kashfil khudur. Guru itu mencatat nama-nama siswa di dalam ya, buku absen. Kashfil khudur yaitu absen. Berikutnya ta'akhkhara Hasanun fil khudur ilal madrasah. Hasan terlambat hadir ke madrasah. Ta'akhkhara yaitu terlambat. Ya. Hasanun sebagai fa'il daripada ta'akhkhara. Hasan terlambat. Fil khuduri ilal madrasah. Hasan terlambat hadir di madrasah. Kemudian yang terakhir, katabal mudarrisud darsa 'ala saburah. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Nah, jadi mudah ya untuk menerjemahkan ya, kalimat-kalimat ini. Kemudian setelah itu adik-adik bisa menghafalnya. Kemudian berlatih ya. Di sini ada tamrinat mengisi titik-titik dengan kalimat yang ada di tadrib pertama. Dha' kalimatil atiyah fi makanil faraq. Ya, taruhlah kalimat-kalimat berikut ini di tempat yang kosong. Contohnya kam titik-titik fil usbu'. Kira-kira mana kata yang pantas ya ditaruh di makanil faraq ini? Apakah ghaba atau intazama, radda, kashfil khudur, hissah, makan, bada'a, imsah, ta'akhara, as-saburah? Mana kira-kira yang pas? Kalau kita artikan dia, kam ini artinya berapa? Ya. Kemudian titik-titik fil usbu' dalam satu minggu. Yang pas di sini ya kita ambil saja hissah. Kam hissatan fil usbu'. Berapa jam pelajaran dalam satu minggu. Kemudian yang kedua, katabal mudarrisud darsa 'ala. Guru menulis pelajaran itu di atas apa? Atau di mana tempat menulis? Guru menulis pelajaran di mana? Kemudian nomor 3, titik-titik jamalun minal hissati qabla yaumaini. Kemudian yang keempat, jalasa kullu talibin ala titik-titik apa? Ya. Siswa itu duduk di atas apa? Nanti cari mana yang pas dengan kalimat tersebut, ya. Pilih kata-kata yang ada di atasnya atau kosakata yang ada di atasnya. Silahkan ditulis kemudian diterjemahkan dan insyaallah nanti kita akan koreksi, kita akan beri nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.